Halo semuanya, hari ini kita akan mengulang kembali pembelajaran tentang Hardy-Weinberg atau beberapa soal tentang Hardy-Weinberg. Dan ini ada persamaan rumusnya seperti yang sudah dipelajari sebelumnya dan ada keterangannya. Dan di sini ada genotip A besar A besar. A besar A besar ini ingat ya, ini untuk orang yang normal. Lalu ada A besar A kecil ini untuk normal carrier. Lalu ada A kecil ini sifatnya resesif. Seperti itu ya. Jadi kita langsung lanjut aja. Contoh soal yang pertama. Pada suatu populasi diketahui terdapat 9% orang yang albino. Bila populasi terdiri dari 10.000 orang, maka berapa orangkah yang normal? Diketahui 90% orang yang albino. Albino itu sifatnya resesif ya. Jadi kalau resesif berarti rumusnya Q kuadrat sama dengan 0,09. Jadi 9% dijadikan desimal jadi 0,09 dan populasinya 10.000. Lalu ditanya, yang ditanya ini berapa kok orang yang normal, dan sedangkan normal itu kan ada normal biasa sama normal carrier ya. Jadi kita cari kedua-duanya. Jadi kalau normal itu kita masukin rumusnya P kuadrat ditambah normal carrier 2PQ. Nah ini yang ditanya, lalu kita jawab Q kuadrat sama dengan 0,09, Q sama dengan akar dari 0,09 sama dengan 0,3. Nah kita sudah dapat Q-nya. Selanjutnya kita cari P-nya. P plus Q sama dengan 1. Jadi Q P sama dengan 1 dikurang Q, atau 1 dikurang 0,3, hasilnya P-nya 0,7. Sekarang kita hitung yang ditanya. P kuadrat ditambah 2PQ sama dengan, kita masukin hasil P-nya itu 0,7 kuadrat ditambah 2, 0,7 dikali 0,3 dikali 10.000. 7 kuadrat jadinya 0,49 ditambah 0,42 dikali 10.000, hasilnya 9.100 orang. Maka populasi orang yang normal adalah 9.100. Gitu ya. Selanjutnya soal yang nomor 2. Diketahui 36% orang tidak dapat merasakan pahitnya kertas atau PTC. Tentukan perbandingan genotip T besar T besar, T besar T kecil, dan T kecil T kecil. Yang diketahui ini adalah resesif ya sifatnya, jadi tidak bisa merasakan pahitnya kertas. Itu sifatnya resesif, maka rumusnya Q kuadrat sama dengan 0,36. 36% dijadikan desimal 0,36. Lalu yang ditanya, tentukan perbandingan genotipnya. Kita masukin. Kalau T besar berarti P kuadrat banding T besar T kecil berarti 2PQ, lalu banding T kecil resesif yaitu Q kuadrat. Yang sudah diketahui itu adalah resesif ya, yang tidak bisa merasakan pahitnya kertas, berarti Q kuadrat sama dengan 0,36. Lalu akar dari 0,36 sama dengan 0,6. Nah, kita sudah dapat Q-nya. Selanjutnya yang P-nya kita langsung hitung aja ya. 1 dikurang 0,6 sama dengan 0,4. Tinggal kita hitung deh, kita sudah dapat Q sama P-nya. Dengan masukin rumus atau yang ditanya, P kuadrat banding 2PQ banding Q kuadrat sama dengan 0,4 kuadrat banding 2, 0,4 dikali 0,6 banding 0,6 kuadrat. Lalu hasilnya 0,16 banding 0,48 banding 0,36.
Nah, karena yang di sini cari perbandingan, maka hasilnya ini harus bilangan genap. Ya, jadinya hasilnya 16 banding 48 banding 36. Dan ini bisa kita perkecil lagi atau sederhanakan lagi. Masing-masing bisa dibagi 4. Maka hasilnya 4 banding 12 banding 9. Dan ini soal yang ketiga, dan soal ini tentang terpaut seks ya, atau kromosom. Contoh soal yang ini adalah dalam suatu populasi berjumlah 100 orang, terdapat wanita buta 9 orang, maka berapa persentase wanita karir, wanita normal, pria normal, dan pria buta warna? Pria sama wanita ini beda. Kalau pria ini hanya memiliki kromosom 1, sehingga tidak ada P kuadrat atau 2pq. Maka jika pria normal ini sama dengan P dan pria buta warna sama dengan Q. Jadi yang berlaku rumusnya ini yaitu P plus Q sama dengan 1. Ya, jadi seperti itu, P-nya buat pria normal, Q-nya itu buat pria buta warna. Sedangkan untuk wanita, karena wanita ini memiliki 2 kromosom X, jadi wanita normal ini P kuadrat, wanita buta warna itu Q kuadrat, dan wanita normal carrier itu 2pq, sehingga berlaku rumus P kuadrat ditambah 2pq ditambah Q kuadrat sama dengan 1. Sedangkan yang ditanya adalah wanita karir, wanita normal, pria normal, dan pria buta warna. Nah, semuanya ditanyain ya. Selanjutnya yang diketahui yaitu wanita buta warna, yaitu 9 orang dari 100 orang. Jadi yang diketahui 9/100. Lalu yang ditanya ini adalah pria normal, P, pria buta warna, Q, lalu ada wanita karir, 2pq, dan wanita normal P kuadrat. Nah, sekarang kita hitung ya. Yang pertama, Q kuadrat sudah diketahui 9, berarti 9/100 kita desimali jadinya 0,09. Akar dari 0,09 sama dengan 0,3. Nah, Q-nya sudah ketemu 0,3. Q apa? Q itu berarti pria buta warna. 0,3 berarti 30%. 30%-nya. Lalu kita cari yang P-nya. Karena sudah dapat Q-nya, kita cari P-nya. P-nya ini berarti laki-laki normal atau pria normal. Tinggal kita hitung 1 dikurang 0,3 ya, itu salah tulis. 0,3 hasilnya 0,7 atau 70%. Jadi laki-laki normal hasilnya itu 70% dari 100%. Sekarang kita cari yang wanitanya. Yang pertama, wanita normal carrier, 2pq sama dengan 2, 0,7 dikali 0,3 hasilnya 0,42 atau 42%. Lalu wanita normalnya 0,7 kuadrat sama dengan 0,49 atau 49%. Nah, udah selesai deh kita hitung. Untuk pria normal hasilnya itu 70%, untuk pria buta warna 30%, untuk wanita normal 49%, dan untuk wanita carrier 42%. Selanjutnya kita akan membahas soal tentang golongan darah. Nah, golongan darah ini terdapat 3 gen atau alel, yaitu IA sama dengan P, IB sama dengan Q, dan IO sama dengan R. Nah, pada golongan darah A ini ada yang sifatnya homozigot dan heterozigot. Jadi bisa kita tulis IA plus IA IO sama dengan P kuadrat ditambah 2PR. Lalu pada golongan darah B sama ya, ada homozigot dan heterozigot.
sehingga menjadi IB plus IB IO sama dengan Q kuadrat ditambah 2QR. Lalu pada golongan darah AB sama dengan IA IB. Nah, berarti otomatis golongan darah AB ini sifatnya heterozigot ya, sama dengan 2PQ. Dan pada golongan darah O ini artinya sifatnya homozigot, sehingga bisa kita tulis IO sama dengan R kuadrat. Lalu dengan persamaannya yang dihasilkan pada perhitungan golongan darah, yaitu P plus Q plus R sama dengan 1, atau P plus Q plus R kuadrat sama dengan 1. Nah, dari hasil yang kita sudah jabarkan, di sini ada kesimpulan persamaan dari golongan darah. Kita sesuaikan ya. Jadi ada pada golongan darah A ini ada P kuadrat plus 2PR, ada ya. Lalu pada golongan darah B Q kuadrat plus 2QR. Selanjutnya pada golongan darah B ada 2PQ. Dan pada golongan darah O ada R kuadrat. Sehingga ditulis P kuadrat plus Q kuadrat plus R kuadrat plus 2PQ plus 2PR dan plus 2QR sama dengan 1, dan total semuanya 100%. Selanjutnya, mari kita mulai menghitung dari soal. Dalam suatu populasi terdapat golongan darah A 20% dan O 16%. Maka berapa golongan darah AB dan golongan darah B? Yang diketahui yaitu golongan darah A sama dengan 0,2 ya, dari 20% jadiin desimal jadinya 0,2. Dan golongan darah O sama dengan 0,16. Yang ditanya golongan darah AB dan golongan darah B. Kita mulai hitung ya. A plus O 0, sama dengan 0,2 plus 0,16. Nah, kita jawab dulu A plus O. A-nya ini kita bisa tulis P kuadrat plus 2PR plus golongan darah O bisa kita tulis R kuadrat sama dengan 0,36. Lalu P plus R sama dengan 0,36. Dan P plus R akar dari 0,36 sama dengan 0,6. Setelah sampai di sini, kita kembali lagi ke yang sudah diketahui, yaitu O-nya ya. Golongan darah O ini adalah 0,16. Jadi kita bisa tulis R kuadrat sama dengan 0,16. Akar dari 0,16 sama dengan 0,4. Dan kita hitung 0,6 dikurang 0,4 sama dengan P-nya ini hasilnya 0,2. Selanjutnya, setelah kita sudah dapat P-nya, tinggal dikurang aja nih. Ya, jadi P plus Q plus R sama dengan 1, Q sama dengan 1 kurang P kurang R. Q sama dengan 1 dikurang 0,2 dikurang 0,4. Ya, Q sama dengan 0,4. Nah, kita sudah dapat nih semuanya dari P dan Q. Dan selanjutnya kita hitung. Yang pertama yang ditanya ini AB ya, golongan darah AB sama dengan golongan darah AB ini kita bisa masukin 2PQ sama dengan 2 P-nya itu 0,2 dikali 0,4 sama dengan 0,16, yaitu artinya 16%. Lalu pada golongan darah B kita masukin rumusnya. Kalau B itu berarti Q kuadrat plus 2QR. Q-nya ini 0,4 kuadrat ditambah 2 0,4. Lalu R-nya ini 0,4 juga. Hasilnya sama dengan 0,16 plus 0,32 sama dengan 0,48 atau hasilnya 48%. Untuk meyakinkan kita jabarin lagi ya.
Jadi pada soal golongan darah A ini memiliki populasi 20%, golongan darah O-nya 16%, dan golongan darah AB 16%, dan golongan darah B 48%. Nah, jadi totalnya 100%. Jadi sudah benar ya.